Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih kembali lagi di pelajaran fikih. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang dzaman. Salah satu materi pada fikih muamalah. Sebelum kita mempelajari pada materinya, tujuan dari pembelajaran akad dzaman ini yakni menganalisis ketentuan akad dzaman disertai analisis dalil dan istilatnya agar menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu, capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh murid yakni menerapkan konsep dan ketentuan akad muamalah, yaitu dzaman disertai analisis dalil dan istilatnya sehingga aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global diterapkan secara jujur, amanah, tanggung jawab sesuai aturan fikih yang dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara serta bermasyarakat global. Selanjutnya, pengertian dari dzaman. Dzaman itu merupakan suatu ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang, pengembalian barang, dan menghadirkan seseorang. Nah, dzaman hukumnya boleh ketika memenuhi syarat dan juga rukunnya. Adapun dalil dari akad dzaman yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW, al-ariyatu mu'addadatun wa za'imu qarimun. Pinjaman harus dibayar dan penjamin harus membayarnya. Rukun dzaman itu ada 4. Yang pertama penjamin atau dalam istilah fikih biasa disebut dhamin. Yang kedua orang yang dijamin hutangnya atau penghutang, madhmun anhu. Yang ketiga penagih yang mendapat jaminan atau madhmun lahu. Yang keempat ikrar atau lafal. Selanjutnya syarat-syarat dzaman. Syarat dzaman itu ada 5. Yang pertama, syarat penjamin atau dhamin adalah baligh, berakal, kemauan sendiri, orang yang boleh mentasarrufkan atau membelanjakan harta, mengetahui kadar hutang yang dijamin. Yang kedua, syarat orang yang dijamin atau madhmun anhu adalah orang yang berdasarkan hukum dibolehkan membelanjakan harta. Yang ketiga, syarat penagih hutang atau orang yang mendapat jaminan madhmun lahu adalah diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin. Syarat yang keempat, syarat harta yang dijamin ialah diketahui jumlahnya, ukurannya, kadarnya, keadaannya, dan waktu jatuh tempo pembayaran. Yang kelima, syarat dari ikrar atau lafal ialah dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang, dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu ataupun keadaan tertentu. Selanjutnya, materi dari akad dzaman yaitu ilustrasi atau gambaran akad dzaman. Ilustrasinya seperti Amru itu mempunyai hutang kepada Bakar dengan jumlah hutangnya 500.000. Lalu datanglah Zaid untuk menanggung hutangnya Amru dan berkata kepada Bakar, "Saya menanggung piutang kamu yang ada pada Amru." Nah, dalam hal ini Bakar boleh meminta piutangnya kepada Zaid, yang mana Zaid itu sebagai dhamin atau Amru yang sebagai madhmun anhu. Dan Zaid atau dhamin boleh meminta pelunasan kepada Amru atau madhmun anhu ketika dzaman dan pelunasan telah mendapat izin dari Amru atau madhmun anhu. Nah,
Jadi memang akad doman ini salah satu akad fikih muamalah untuk memudahkan hubungan sosial kemasyarakatan antara umat manusia. Begitulah agama Islam itu selalu mengedepankan rasa yang beraneka warna dan juga mengedepankan kebahagiaan bagi setiap pokoknya, dan setiap sesuatu itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu tujuannya dapat berhubungan dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.